الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan kami berwasiat khususnya pada diri kami sendiri agar kita senantiasa berupaya memperbaiki keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan yang mulia yang diharamkan berperang di bulan ini. Ia dipandang bulan yang utama setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya kita disunahkan berpuasa terutama pada hari Asyura, yakni menurut pendapat mayoritas ulama tanggal 10 Muharram. Di antara fadilah bulan Muharram adalah ia dipilih oleh Allah sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam, yang diawali dengan 1 Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Di dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, para sahabat tidak menghitung mulai dari masa terutusnya Nabi Muhammad dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di kota Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya itu, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebagian sahabat berkata pada sahabat Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Sahabat Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah para sahabat sepakat mengenai peristiwa hijrah dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, ada sebagian sahabat yang berpendapat bahwa untuk awal bulan hijrah itu mulailah dengan bulan Ramadan. Tetapi sahabat Umar berpendapat mulailah dengan Muharram. Itu karena Muharram merupakan masa selesainya umat Islam dari menunaikan hajinya. Lalu disepakatilah tahun baru Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram.
Ibnu Hajar dalam kitab Sahih Bukhari mengatakan, sebagian sahabat menghendaki awal tahun baru Islam itu dimulai dengan hijrahnya Nabi. Itu sudah tepat. Ia melanjutkan ada 4 hal atau pendapat yang mungkin dapat dijadikan sebagai awal penanggalan Islam, yaitu masa kelahiran Nabi, masa diutusnya Nabi, masa hijrahnya Nabi, dan masa wafatnya Nabi. Tetapi pendapat yang diunggulkan adalah menjadikan awal tahun baru itu dimulai dengan hijrah, karena masa maulid dan masa kenabian itu keduanya tidaklah terlepas dari kontradiksi atau pertentangan pendapat dalam menentukan tahun. Adapun waktu wafatnya beliau itu banyak tidak dikehendaki oleh para sahabat untuk dijadikan sebagai awal tahun, karena mengingat masa wafatnya Nabi justru menjadikan kesedihan bagi umat Islam. Jadi kemudian pendapat dan pilihan itu jatuh pada peristiwa hijrah. Kemudian mengenai tidak dipilihnya bulan Rabiul Awal sebagai awal tahun, tetapi justru dipilih bulan Muharram sebagai awal tahun, karena awal komitmen berhijrah itu ada pada bulan Muharram, sehingga cocoklah nilai atau awal bulan Muharram itu dijadikan sebagai awal tahun baru Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut satu pendapat, ada banyak hikmah dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam. Tahun baru Hijriah diantaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu, umat Islam mengalami pergeseran dan peralihan status dari umat yang lemah kepada umat yang kuat, dari perceraian atau perpecahan kepada kesatuan negara, dari siksaan yang dihadapi mereka dalam mempertahankan agama kepada dakwah dengan hikmah dan penyebaran agama, dari ketakutan disertai dengan kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenteramkan, dan dari kesamaran kepada keterang benderangan. Di samping itu, dengan adanya hijrah itu terjadi peristiwa sungguh penting, antara lain Perang Badar, Uhud, Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah 8 tahun Nabi hijrah di Madinah, beliau kembali ke Makkah dengan membawa kemenangan yang dikenal dengan Fathu Makkah. Itulah peristiwa-peristiwa yang penting harus kita ingat. Oleh karena itulah Al-Quran menjadikan hijrah itu sebagai sebuah pertolongan. Allah pun telah memuji orang-orang yang berhijrah. Nabi Muhammad setelah hari kemenangan Fathu Makkah, beliau bersabda, tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, akan tetapi jihad dan niat. Dan jika kalian meminta untuk pergi berjihad, maka pergilah. Hijrah Rasul dari Makkah ke Madinah yang terjadi pada tahun 622 Masehi bukanlah sekedar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting diantaranya adalah bahwa Nabi ketika keluar dari Makkah berhijrah menuju Madinah itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Makkah. Justru beliau cinta kepada penduduk Makkah. Oleh karena itu ketika beliau keluar meninggalkan Makkah, beliau berkata, walillahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, sungguh kamu orang-orang Makkah adalah sebaik-baik bumi Allah,
dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan dari Makkah, maka tidaklah aku keluar darimu. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada Makkah dan penduduk Makkah. Sebagaimana makalah populer menyatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dan salah satu hal yang penting dalam hijrah adalah bahwa hijrah itu adalah bermakna luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, yang artinya orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru Hijriah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun baru Hijriah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabatnya, yang dapat disebutkan dalam 7 poin penting. Yang pertama yaitu hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung dakwah kepada keadaan yang mendukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pertolongan. Hijrah itu adalah ibadah, karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah keistimewaan bulan Muharram dan poin-poin penting dari hikmah hijrah. Sebagai penutup khutbah ini, mari kita renungkan firman Allah, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awwan nasara ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim, yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang yang hijrah, maka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampun dan rezeki yang mulia. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita Indonesia dapat berhijrah kepada kebaikan dan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.